Benarkah Gus Miftah keturunan Kiai Ageng Besari? Pengakuan dibantah Trah Asli. Keturunan asli Kiai Ageng Besari buka suara mengenai pengakuan Gus Miftah. Hal ini berkaitan soal Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari, ulama besar dari Ponorogo, Jawa Timur. Miftah belakangan ini memang menjadi perbincangan usai menghina penjual es teh. Kehidupannya dikulik, termasuk silsilah keluarganya karena gelar Gus yang menghiasi nama panggilannya. Dalam sebuah kajian, Miftah sempat mengaku keturunan Kiai Ageng Besari. Kebetulan saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal, Iman, Karyo Nawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari, ungkap Gus Miftah. Saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak, akuinya. Buntut dari klaim itu, keturunan asli Kiai Ageng Muhammad Besari pun buka suara. Zuriah generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Kunto Pramono menyebut nama Miftah tidak ada di buku silsilah keluarganya. Oleh karena itu, ia belum yakin jika Gus Miftah adalah keturunan asli keluarganya. Itu, Gus Miftah tidak ada dalam silsilah. Maksud saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Besari itu, dari istri keberapa, itu nanti akan ketemu. Setelah saya cek, Miftah, kok enggak ada? Saya merasa ada keraguan di sana, kata Raden Kunto Pramono. Berikut adalah terah keturunan asli yang tercatat di buku silsilah keluarga sang ulama, Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokrodi Siswoyo, Raden Kunto Pramono. Lebih lanjut, keluarga keturunan 8 Kiai Ageng Muhammad Besari, Wirasto ikut bersuara soal klaim dari Miftah tersebut. Ia menyebut nama Miftah dan ayah Miftah tidak tercatat dalam buku silsilah. Kita tidak bisa klaim, tapi kita coba untuk menjabarkan data. Kalau Gus Miftah mengaku keturunan Mbah Madarum, itu kok di data kami tidak ada. Kami putri dari Eyang Ilyas itu tidak yang menikah dengan Kiai Madarum. Putra dari Kiai Ilyas tidak ada yang bernama Madarum atau Muhammad Abdul Rohman. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan, sesuai data kami tidak ada nama Miftah Imbuh Wirasto. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube TV One News, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Ia lantas menduga pengakuan Miftah soal keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena keluarga Miftah memang pernah tinggal di dekat lingkungan pesantren. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang kiai, bangsawan, dan pendiri salah satu pesantren tertua di Nusantara yakni Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur. Kalau pernah tinggal, beberapa cerita itu dari mbahnya, Miftah pernah tinggal di dekat Kiai Besari, memang di timur. Ada sebuah tempat bernama Bantengan dekat Mojorejo, ungkap Wirasto. Saya pribadi tidak untuk klaim, tapi ini diharap bagi pribadinya, Miftah, kalau memang tidak, bukan keturunan Kiai, lebih baik mengakui tidak. Karena tradisi kami, siapapun diperbolehkan mengaku keluarga, entah keluarga secara genetik maupun keilmuan. Makanya di sini saya tidak meminta pengakuan Gus Miftah, tapi lebih kepada permintaan untuk menyadari sendiri, kata Wirasto. Terkait dengan klaim atau upaya glorifikasi, apakah memang ini upaya Gus Miftah untuk mendongkrak ketenarannya? Kalau dari keluarga saya pribadi itu tidak merasa sakit hati atau apa, kami menyadari legowo. Tidak hanya Gus Miftah yang kami dengar siapapun yang mencangkokkan kepada terah Eyang Muhammad Besari, akui Wirasto. 3-4 tahun ini kami mencoba untuk menggawangi orang-orang yang ingin mencangkokkan nasab itu. Bukan karena kita merasa sok, tapi untuk menjaga supaya nama leluhur tidak disalahgunakan. Ketika leluhur kami dimanfaatkan untuk kebaikan tidak apa-apa, tapi ketika digunakan untuk hal negatif, ini yang perlu kita gawangi. Ketika orang mengaku,
Monggo datang ke sini, bawa silsilah, sambungnya. Terkait hal ini, Gus Miftah belum memberi tanggapan. Gus Miftah ubah gaya usai insiden hinaan penjual es teh dari peci kembali ke Blangkon. Insiden hinaannya viral hingga berujung pengunduran dirinya dari utusan khusus Presiden membawa perubahan pada Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Bagaimana gaya Gus Miftah sekarang usai mundur dari jabatan utusan khusus Presiden? Dari peci kembali ke Blangkon. Sejak menjabat sebagai utusan khusus Presiden, Miftah lebih sering mengenakan peci hitam di kepalanya. Sebab, menurut dia, peci hitam sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah memutuskan mundur, Miftah mengaku akan kembali mengenakan Blangkon sebagai identitas dirinya sebagai pendakwah. Miftah pun melepas pecinya dan mengganti dengan Blangkon setelah menyatakan mundur sebagai utusan khusus Presiden. Penggantian penutup kepala dari peci ke Blangkon itu diungkap Miftah menjadi simbol perubahan identitasnya dari sebelumnya penjabat menjadi pendakwah. Saat masih berada di UKP, utusan khusus Presiden, saya masih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Presiden Prabowo. Tapi mulai hari ini saya kembali menggunakan Blangkon, kata Miftah. Miftah mengungkapkan, penggunaan Blangkon yang menjadi penutup khas kepala bagi orang Jawa itu bukan tanpa alasan. Blangkon juga menjadi identitas saya sebagai seorang pendakwah. Artinya, saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren seperti dulu, tidak ada yang berubah, kata Miftah. Artinya saya akan kembali ke masyarakat, kembali ke pesantren. Ya, seperti dulu, gak ada yang berubah, katanya. Sebagaimana diketahui, Miftah mengundurkan diri sebagai pejabat utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia memutuskan mundur dari jabatannya setelah belakangan mendapat kritik keras karena video dirinya mengolok-olok penjual es teh saat pengajian di Magelang viral. Miftah banyak mendapat kecaman, bahkan ada petisi yang meminta pendakwah yang dikenal nyeleneh itu untuk mengundurkan diri. Janji lebih santun. Miftah menegaskan tetap akan mempertahankan karakter atau gaya berdakwahnya setelah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengasuh pondok pesantren Ora Aji itu berjanji akan menggunakan bahasa yang lebih santun. Semua orang punya gaya dakwah masing-masing, punya karakter masing-masing. Karakter itu tetap akan saya pertahankan. Cuman dengan pemilihan kata dan diksi yang mungkin akan lebih berhati-hati, kata Miftah, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang, semua kamera menyorot ke saya sehingga karakter dakwahnya tetap sama, tapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun, imbuh dia. Meski sudah meminta maaf dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik. Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari dipertanyakan. Raden Kunto Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari pun mengungkap fakta soal silsilah keluarga Gus Miftah. Saat dikonfirmasi, Raden Kunto mengaku tidak mendapati silsilah Gus Miftah dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto mengaku tidak mempermasalahkan siapapun yang mengaku sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari, namun tentunya harus ada catatan jelasnya, termasuk Gus Miftah yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret bahwa memang dirinya keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto menyebut bahwa sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas dari beberapa istrinya, akan tetapi silsilah Gus Miftah tetap tidak ia temukan. Dengan begitu ia menyatakan tidak ada sangkut pautnya antara keluarga besar Tegal Sari dengan Gus Miftah. Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah berasal dari Ponorogo, yakni Dukuh Bentengan Desa Mojorejo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.